Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jemaah bapak sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita masih diberikan istiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, sehingga Allah tambahkan nikmat-nikmat tersebut berupa meningkatnya ketakwaan kita, keimanan kita dan keteguhan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Fatihah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Tafsir Juz' Amma. Kita masuk pada ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah. Ayat yang keempat, ya, yang mana ya ini ayat adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsinya, ya, ketika seorang hamba membacakan ayat ini Maliki Yaumiddin, maka Allah SWT katakan Majjadani abdi, yaitu hambaku memuliakanku. Ya, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka ini bentuk pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Maliki Yaumiddin artinya apa? Yang memiliki hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan, atau ad-din ini juga sebutan lain dari al-qiyamah, yaitu hari kiamat, yang mana hari kiamat ini memiliki banyak sekali nama disebutkan di dalam Al-Quran. Apa nama yang lainnya? Al-Qari'ah, ya, apalagi Al-Haqqah, ya, wa ma adraka mal haqqah al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, ya, kemudian apa lagi? Al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, yauma liwaqa'atiha kadzibah, ya, yang mana hari tersebut kejadiannya banyak didustakan, ya, banyak yang tidak mengimaninya. Kemudian apa lagi? Nah, ini menambah literasi kita nih tentang hari kiamat. Yang sering kita baca dalam surah An-Nazi'at, fa idza ja'atit tammatul kubra.
Ya, kemudian dalam surah setelahnya abasa fa idza ja'atis sakhah. Ya, ini juga diantara sebutan dari hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, dan seterusnya. Qauluhu ta'ala, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin sifatun lillahi. Nah, jadi ini adalah bentuk sifat dari Allah Subhanahu wa taala menyambung dari ayat sebelumnya. Yang Allah sebutkan sifatnya apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, jadi menyambung dari ayat sebelumnya yang menunjukkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Allah menyebutkan sifatnya Maliki Yaumiddin. Ya, tandanya adalah dengan lafaz Malik. Ya, dalam keadaan dalam bahasa Arab itu disebut dengan majrur. Ya, berharokat kasrah huruf terakhirnya. Yang artinya ini ya menyambung atau sama dengan lafaz atau kalimat sebelumnya itu Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya, maka disambung dengan ayat berikutnya yang masih sama menunjukkan sifat Allah Maliki. Ya, ini majrur. Kemudian juga dia sekaligus sebagai apa? Mudhaf. Ya, yang disandarkan dengan kata setelahnya, yaitu apa? Yaumi. Nah, mana nih orang-orang yang belajar bahasa Arab? Ya, Maliki apa dia? Majrur. Kemudian dia juga apa? Mudhaf. Ya, yaumi. Nah, kalau setelah mudhaf itu namanya apa? Mudhaf ilaih. Ya, yaumi mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih ini wajib apa? Pasti apa? Majrur. Ya, kalau isim berarti dia harokat terakhirnya pasti kasrah. Dan yaumi ini sekaligus juga selain mudhaf ilaih dia sebagai apa? Mudhaf lagi. Ya, jadi dia rangkap jabatan. Ya, mudhaf ilaihi kemudian menjadi apa? Mudhaf lagi. Untuk apa? Disandarkan kepada ad-dini. Maka ad-dini ini yang terakhir dia sebagai mudhaf ilaihi dan dia berharokat kasrah. Makanya kasrah semua di sini. Ya, Maliki Yaumiddini. Jadi Maliki ini adalah sifatun lillahi ta'ala. Jadi yang menjadi sifat Allah itu apa? Lafaz Maliki. Kan ada 3 kata di situ ya. Ada Maliki, ada Yaumi, dan ada Ad-Din. Mana yang menjadi sifat Allah? Maliki. Wa Yaumiddin, ya, adapun lafaz Yaumiddin huwa yaumul qiyamah. Inilah penyebutan lain dari hari kiamat. Wad-din huna bimaknal jaza. Nah, din di sini yang dimaksudkan dengan lafaz din berarti adalah pembalasan. Jadi hari pembalasan. Yang mana dalam penggunaannya ad-din ini terkadang digunakan dalam arti al-amal. Ya, amal perbuatan. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Yakni annahu subhanahu wa ta'ala maliku lidzalikal yaumil ladzi yujaza fihi al-khalaiq. Ya. Jadi maksudnya adalah kenapa ad-din di sini artinya jaza, pembalasan? Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, hari kiamat itu adalah pemilik dari hari kiamat tersebut. Ya, alladzi yujaza fihi al-khalaiq. Yang mana pada hari itulah ya tibalah saatnya pembalasan ya bagi apa? Para makhluk. Ya, mulai dari situ pembalasannya. Ya, walaupun sebelumnya di dunia ya mereka sudah mulai ditampakkan itu indikasi-indikasi ya akan bagaimana keadaannya nanti pada hari kiamat itu dengan adanya apa yang disebut dengan azab kubur dan siksa kubur. Ya, maka di antara para sahabat ada yang mengatakan ya kalau misalnya di kuburannya ini seorang sudah enak, maka yang setelahnya pasti apa? Enak, mudah. Ya. Nah, ini yang apa namanya diingkari oleh sebagian taifah ya, kelompok sekte ya tentang akan adanya apa azab kubur. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mengimani akan adanya azab kubur. Nah, jadi pada hari kiamat nanti yang disebut dengan ad-din ini artinya al-jaza,
pembalasan yang mana pada hari tersebut tibalah saatnya para makhluk diberikan balasan atas perbuatannya. Fala malika ghairahu fi dzalikal yaum, maka tidak ada pemilik pada hari tersebut, ya, yang memiliki hari tersebut yaitu hari kiamat, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Wad-din taratan yuradu bihi al-jaza kama fi hadhil ayah wa taratan yuradu bihi al-amal. Ya, jadi lafaz din terkadang yang dimaksud adalah al-jaza. Artinya adalah apa? Pembalasan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Akan tapi pada, ya, bagian yang lain terkadang, ya, ad-din ini bermakna al-amal. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu, ya, kalau kita terjemahannya apa? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Agama itu apa sih? Intinya dari kita beragama itu apa? Amalan. Ya, seorang kalau agama cuman keyakinan aja tapi tidak wujud dalam amalan, apakah itu bisa disebut dia beragama? Ya tidak. Ya, dia yakin wajib sholat tapi nggak pernah ke masjid. Ya, yakin wajib sholat, ya, tapi nggak pernah ke masjid. Apa begini beragama? Tidak. Ya, agama bukan hanya sekedar keyakinan di mana? Di hati, bukan sekedar perkataan di lisan. Makanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf, antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, ya, bahwasanya iman itu, ya, qaulun bil lisan. Ya, perkataan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati, wa amalun bil arkan, dan amal dengan anggota tubuh kita, anggota badan kita. Ya, semua kepala dari ujung rambut sampai ujung kaki, kepala, badan, tangan, kaki, semuanya, ya, bergerak mewujudkan keimanan tersebut, mewujudkan apa yang diucapkan oleh lisan dan diyakini dalam hati. Dan yang terakhir apa? Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Ya, yang mana iman itu dia bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan taat kepada Allah dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu atau amalanmu dan bagiku adalah agamaku atau amalanku. Wa yuqal kama tadinu tudan. Ya, sebagaimana kamu berbuat maka begitulah, ya, kamu akan diperlakukan sesuai dengan perbuatanmu. Kama tadinu tudan. Ini biasanya pepatah Arab ini yang diberikan, dilontarkan, ya, kepada orang-orang yang mendapatkan balasan, ya, dari apa yang telah dia perbuat. Ya. Misalnya dia melakukan suatu perbuatan, ya, keburukan, dia akan dapatkan, ya, akibat dari perbuatannya juga berupa keburukan. Maka kita katakan kama tadinu tudan, ya. Ai kama ta'mal tujaza. Ya, sebagaimana kamu berbuat, ya, maka itulah yang akan kamu dapatkan balasannya. Wa fi qoulihi ta'ala maliki, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca apa? Maliki. Panjang atau pendek? Ma-nya mat tabi'i, dua harakat, maliki. Ya, qiraa'ah sab'iyah, di antara qiraa'ah yang 7, ya, di antaranya adalah Warash dari Nafi', ini membaca Maliki tanpa dipanjangkan. Maliki yaumiddin. Pernah dengar ada yang baca seperti itu? Ya, pernah dengar? Nah, kalau orang awam yang baca pendek, ya mungkin bisa kita salahin. Ya, harusnya dibaca panjang. Tapi kalau seorang qari imam, ya, ini jangan main salahin aja ketika dia membaca apa? Maliki yaumiddin. Kita dengar misalnya di radio, ya, atau di mana saja di YouTube ada yang baca Maliki yaumiddin. Wah, salah ini. Ya, dulu nih qiraahnya apa? Ya, di antara qiraah yang 7 itu ada yang membaca dengan apa? Pendek. Dan ini qiraah mutawatirah. Ya, qiraah yang sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan suatu kesalahan. Jadi dibaca pendek, Malik. Ya. Yang mana ini ada sedikit perbedaan arti, ya, ketika kita membaca Malik dengan Malik, tapi esensinya sama. Ya.
Sehingga jangan dikatakan bahwasanya oh berarti Al-Qur'an ini beda-beda. Enggak. Ya, dia sama, esensinya tetap sama, hanya pengucapannya saja yang beda. Walaupun dalam arti ada sedikit perbedaan. Tapi sekali lagi apa? Ya, apa substansinya sama. Ya, coba kita lihat pembahasannya. Wal Malik akhassu minal Malik. Nah, penyebutan Malik dengan pendek tanpa dipanjangkan ini lebih khusus daripada Malik yang panjang. Ya, kalau dari secara letterleks, ya Malik ini artinya yang memiliki. Kalau Malik ini apa? Raja. Ya, raja. Wa fil jama' bainal qira'atain faidah 'azimah. Nah, tatkala kita menggabungkan dua qiraah ini artinya boleh, ya. Bagi yang membaca dengan qiraah di antaranya yang membaca panjang adalah qiraah yang kita biasa pakai hafaz dari Asim membaca panjang Maliki. Ya, tapi qiraah yang lain membaca Maliki. Nah, ketika menggabungkan dua qiraah ini memiliki faidah yang besar. Jadi ada maknanya masing-masing. Wa huwa anna mulkahu jalla wa ala mulkun haqiqiyyun. Ya, atau wa anna milkahu ya jalla wa ala milkun haqiqiyyun. Ya, bahwasanya apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepemilikan yang hakiki, yang sebenarnya. Ya. Apa maksudnya? Ketika kita katakan alam semesta ini misalnya milik Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah benar-benar milik Allah karena Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang mengatur. Ya, Allah yang memiliki, makanya disebut apa? Allah itu sebagai Rabb. Ingat istilah Rabb itu ya. Istilah Rabb itu apa? Mengandung tiga unsur. Apa itu? Yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Semuanya itu maka Allah disebut Rabb. Nah, ketika kita katakan bahwa Allah itu adalah Malik, ya, atau kita katakan bahwa Allah itu adalah Malik, ya ini berarti bahwasanya kepemilikan atau kekuasaan atau kerajaan, bisa kita katakan demikian. Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kerajaan atau kepemilikan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Lianna minal khalq man yakunu malikan. Karena kita dapati ketika kita menyebut sebagian dari makhluk Allah, manusia, ada yang kita sebut sebagai malik, raja. Banyak kan? Ya, di zaman dahulu sampai zaman ini masih ada penyebutan malik tersebut, yaitu raja. Walakin laisa bimalik. Nah, kan, tapi ketika kita menyebut dia raja, apakah dia sebagai pemilik yang hakiki, yang sebenarnya? Tidak. Ya, tidak. Ya. Kenapa? Ya, bisa dipastikan ya bahwasanya dia tidak mungkin menjaga dengan benar. Dia mampu sepenuhnya menjaga ya kepemilikannya dari apa? Ya, jangankan diambil oleh orang lain. Kita katakan dari kerusakan. Ya, seorang punya apa aja sebut. Ya, punya apa saja. Ya, tanah, rumah, kendaraan, apa lagi? Apa lagi? Istri, ya kan? Ya, anak, apa saja yang dia miliki. Apakah dia dikatakan ya seorang raja? Ketika kita menyebutnya sebagai seorang raja yang memiliki harta yang banyak tersebut, apakah kita katakan dia boleh pemilik yang hakiki, yang sebenarnya? Tidak. Ya, karena bisa dipastikan suatu saat semua yang dia miliki itu akan hancur dan binasa. Ya, kalau dia benar-benar sebagai pemilik yang hakiki, tentu dia bisa menjaga toh, ya, yang dia miliki itu. Ya, agar tidak apa? Diambil orang lain, tidak bisa dirampas, tidak bisa dihancurkan. Tapi semuanya pasti akan hancur pada waktunya, akan binasa pada waktunya. Dan itulah yang membinasakan yang disebut sebagai pemilik yang hakiki, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin laisa bimalik. Ya, jadi akan tapi orang yang disebut raja itu bukanlah sebagai pemilik yang hakiki. Yusamma malikan isman wa laysa lahu minat tadbiri syai'. Dia dinamakan sebagai raja hanya dalam apa? Penyebutan saja, penamaan saja, akan tapi dia tidak memiliki pengaturan sedikit pun dari apa yang dia miliki tersebut. Yaitu tadi,
Akan ada tiba waktunya, mungkin dia bisa mengatur, ya, tapi akan tiba waktunya apa? Yang dia miliki itu akan apa? Binasa. Ya, istri aja misalnya, istri aja. Ya, awalnya kita memiliki istri yang cantik, masya Allah. Ya, baru nikah dipuji-puji. Ya, udah berlalu 20, 30 tahun, 40 tahun. Masih dipuji nggak? Masih, ya. Masih dong ya. Ada yang dengar di atas, jawab masih aja. Ya, masih dipuji, cuman agak jarang. Ya, nggak seperti pengantin baru. Ya, artinya apa? Ini contoh yang dimiliki oleh manusia. Ya, walaupun ini mohon maaf kita tidak mengatakan bahwa wanita itu adalah seperti barang yang dimiliki, enggak. Artinya ya apa? Seorang memiliki istri sebagaimana istri juga memiliki suami, sama aja. Ya. Istri juga punya suami yang gantengnya masya Allah. Ya kan? Bangga dengan istri punya suami yang masya Allah paling ganteng dibandingkan mungkin suami-suami temannya yang lain. Ya. Tapi seiring berjalan waktu 20, 30, 40, gimana perutnya bapak-bapak sekarang, ibu-ibu? Sama nggak dengan pas baru nikah? Nah, ada kemajuan ya. Ya, ada kemajuan. Ya, sama aja. Ya, ini contoh di antara yang dimiliki seorang itu pasti akan ya binasa pada waktunya. Ya, tidak lagi seperti dulu. Tidak bisa mengatur. Ada yang bisa mengatur. Mau gimana pun dia belikan istrinya make up ya supaya terus ya ke salon, terus ke dokter lagi, peremajaan kulit segala macam. Ya. Bisa itu kulit itu tidak akan keriput selamanya? Ya, pasti akan keriput. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa mengatur. Ya, manusia tidak bisa mengatur. Ya, walaupun manusia dikatakan bisa mengatur, yaitu hanya sedikit saja dari ya kekuasaan yang Allah SWT berikan kepada manusia yang akhirnya semuanya akan binasa. Wa minan nas man yakunu malikan, dan di antara manusia ada yang menjadi pemilik. Nah, ini kebalikannya. Di antara manusia ada yang kita sebut sebagai pemilik, wala yakunu malikan, namun dia tidaklah seorang raja. Siapa ini? Ka'amatin nas, umumnya manusia, kita ini. Ya, umumnya manusia kita yang ya masyarakat apa jelata katanya. Ya, yang di bawah ini yang bukan raja, tapi kita memiliki ya apa yang kita miliki. Minimal kita miliki apa? Ya, tubuh kita ini, mata yang Allah berikan pada kita, walaupun semuanya kita tahu adalah amanah ya yang Allah titipkan kepada diri kita masing-masing yang harus kita jaga. Walakin Rabb Azza wa Jalla malikum malik. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala itulah beliau ya Allah Subhanahu wa taala itu zat sebagai pemilik raja. Nah, siapa aja raja di atas muka bumi ini dari zaman dahulu ya sampai sekarang ya, semua raja-raja itu yang memilikinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara fawaid ya pelajaran-pelajaran penting, ada 3 poin yang beliau bawakan dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, itsbatu milkillahi azza wa jalla wa malakutuhu yaumaddin. Itu seorang yang menetapkan, yaitu kita sebagai hamba Allah menetapkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kerajaannya ya yaumaddin, itu pada hari kiamat. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga pada hari kiamat. Ya, jelas ya semua raja, siapa saja orang yang mengaku paling kuat, yang kita dengar kisahnya Fir'aun atau yang kita lihat di zaman ini yang mengkeluarkan bahwa dia adalah orang yang paling kuat ya, atau negara adidaya dan seterusnya ya, yang mereka saling memamerkan kekuatan-kekuatan perang mereka ya, yang nuklir inilah, yang nuklir sanalah dan seterusnya
Ya, akan tapi suatu saat ya pasti akan hancur semuanya itu pada hari kiamat. Lianna fi dzalikal yaum tatalasha jami'ul milkiyat. Karena pada hari tersebut akan hancur luluh lantah ya seluruh kepemilikan wal muluk, dan termasuk juga raja-rajanya. Ya, semua harta benda itu akan hancur pada hari kiamat, termasuk raja-rajanya yang dahulu menyombongkan ya harta benda kepemilikan yang dia miliki. Fa in qala qail, ya apabila ada seorang yang mengatakan alaysa maliku yaumiddin wad dunya. Di sini kan di ayat ini kan disinggung bahwa Allah tersebut ya adalah pemilik hari pembalasan. Tapi bukankah Allah ini juga memiliki dunia, bukan hanya hari pembalasan? Ya. Begitu pertanyaannya, bisa dipahami? Ya, di sini seorang mencoba kritis. Ya, ada seorang mencoba kritis. Kenapa Allah hanya menyebutkan bahwa Allah di ayat ini hanya menyebutkan bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan? Bukankah Allah itu juga pemilik ya seluruhnya alam semesta ini termasuk dunia? Fal jawab, maka jawabannya adalah bala, benar. Ya, lakin zuhur malakutuhu wa milkuhu wa sultanuhu, walakin zuhur malakutihi wa mulkihi wa sultanihi innama yakunu fi dzalikal yaum. Benar, kita katakan benar. Ya, tapi kan apa? Selama ini kita hanya meyakini. Bisa dipahami? Selama ini kita hanya meyakini dengan keyakinan kita sebagai orang yang beriman bahwa Allah lah pemilik alam semesta. Belum nampak ya di hadapan kita dengan mata kepala kita bagaimana Allah sebagai pemilik alam semesta ini. Yang artinya apa? Allah lah yang berhak nanti yang akan menunaikan janjinya ya bahwasanya seluruh alam semesta ini yang Allah miliki akan Allah hancurkan. Ya, sehingga apa? Di sini katakan oleh Syekh rahimahullah taala ya akan jelas nanti ya kepemilikan Allah, kekuasaan Allah nanti ya pada hari kiamat tersebut. Yaitu dengan hancurnya alam semesta baru kita subhanallah, Allahu akbar. Benar apa yang selama ini kita yakini hancur alam semesta ini. Ya. Makanya pada saat tersebut ketika matahari terbit dari barat, ya kan? Muncul tuh tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ketika orang melihat tersebut baru menyadari kebesaran Allah dan dia hendak bertaubat, maka diterima taubatnya atau tidak? Tidak lagi diterima. Tidak ada gunanya lagi. Ya, kan udah selesai ujiannya. Ya kan? Kita diuji yaitu justru dengan iman kita sebelum kita melihat. Apa gunanya seorang diuji ya ketika dia sudah melihat jawabannya? Ya, kita kan ujian itu kan nggak boleh nyontek, nggak boleh ngelihat kan? Ya, berdasarkan keyakinan kita ini, apa yang sudah kita pelajari, kita dikasih buku panduannya, ya kan? Dikasih buku pelajarannya, kita diberikan Al-Quran. Kita jalani hidup ini sebagai tahapan ujian kita di atas muka bumi ini. Yang mana nanti akan dibuktikan jawabannya pertama kali, yaitu ketika hari kiamat. Ya, Allah sudah kasih kisi-kisi dalam Al-Quran. Ya, sehingga ketika sudah ya ditiupkan sangkakala, terbit matahari dari barat, ini artinya apa? Bel apa? Waktu sudah selesai ujian sudah selesai. Ya, nggak boleh lagi ya ngasih jawaban ya. Menjawab soal udah nggak bisa lagi. Ya, orang murtaubat setelah itu udah tidak bisa lagi. Ya, karena pasti semua orang pasti akan mengakui pada saat itu kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan Maliki Yaumiddin. Ya, Allah sebagai pemilik hari yang kita tunggu-tunggu. Kalau sekarang kita masih yakini ya Allah yang memiliki alam semesta ini. Ya. Tapi nanti akan dibuktikan ya pada hari kiamat itu bahwa Allah lah pemilik alam semesta.
Lianna Allah Ta'ala yunadi. Nah, inilah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, surah Ghafir ayat 16. Ya, limanil mulkul yaum. Ya, nanti pada hari kiamat itu akan menggema suara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa? Limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Siapa yang berkuasa hari ini? Ya. Mana raja-raja itu? Ya, mana negara-negara adidaya itu yang mereka saling menyombongkan kekuatan mereka? Mana? Ya, fala yujib ahad. Enggak ada yang jawab satupun. Enggak ada. Ya. Enggak ada lagi yang bisa jawab. Ya, karena semua yang dia miliki itu sudah hancur, enggak ada lagi. Tinggal dirinya seorang diri saja, berdiri. Ya, siap-siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, la yujib ahad. Ya. Tidak ada yang akan menjawab pertanyaan itu. Allah bertanya, tapi bukan untuk dijawab oleh kita pada saat itu. Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawab ya dalam surah Ghafir ayat 16 ya. Lillahil wahidil qahhar. Ya. Yang berkuasa adalah Allah ya, yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya, fid dunya yadhhar muluk. Ya, di dunia itu muncul raja-raja, tampak raja-raja banyak sekali. Enggak bisa kita hitung jumlahnya raja-raja. Ya, saling mengakui kekuasaan yang dimiliki di daerahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, di negaranya masing-masing. Ya, yadhhar muluk ya'taqid syu'ubuhum annahu la malik illahum. Ya, munculnya raja-raja itu sampai masyarakatnya, rakyatnya mengira bahwasanya tidak ada pemilik kecuali mereka. Ya, tidak ada yang menguasai kecuali mereka raja-raja tersebut. Itu di dunia. Ya, rakyat sampai mengira bahwa ini enggak ada lagi penguasa kecuali mereka. Ada enggak seperti itu di Indonesia? Ada enggak? Kita termasuk nggak di antara yang menganggap bahwasanya nggak ada raja-raja lagi, nggak ada yang berkuasa lagi kecuali mereka? Ya, sekelompok orang yang kita anggap ya paling berkuasa di negeri ini. Ya, tapi tentu orang beriman tidak akan beranggapan demikian. Siapapun boleh mengaku ya bahwa dirinya berkuasa dimanapun dia berada. Dia boleh memiliki pengikut, masyarakat, rakyat ya, yang mengagumi kekuasaan mereka, takut kepada mereka, ya kan? Kalau kagum berarti kan juga biasanya ada rasa takut kan, nggak berani ngelawan, ngikut aja, manut aja. Ya, khawatir apa? Akan sengsara. Ini kalau orang-orang tidak punya iman. Ya, mereka mengira nggak ada pemilik kecuali mereka raja-raja itu. Ya, tapi kalau orang yang beriman itu meyakini apa? Allah lah pemilik ya segala raja-raja itu. Siapa raja-raja itu? Ya, yang mana nanti semua yang mereka miliki, yang mereka sombongkan, ya itu akan dibinasakan oleh Allah SWT semuanya nanti. Sama, keadaan mereka akan sama seperti kita. Ya, nggak punya harta benda apapun. Ya, kecuali amal soleh. Amal soleh itu akan menyelamatkan seorang hamba. Ya, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT itulah akan menyelamatkan seorang hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, fasyu'iyun mathalan la yarawna anna hunaka rabban lis-samawati wal ard. Ya, misalnya contoh orang-orang ateis. Ya, mereka tidak ya menganggap bahwasanya ada yang namanya Tuhan, Rabb. Ya, tidak ada Allah Subhanahu wa taala ya yang memiliki alam semesta ini. Ya, yarawna annal hayat arham tudfa wa ardun tubla. Ya, wa anna rabbahum huwa ra'isuhum. Ya, mereka melihat bahwasanya ya dunia ini ya udah begitu saja mengalir. Ya, dijalani gitu aja. Ya, kalau dalam teori ya mereka ya teori apa namanya? Big Bang itu alam semesta ini terjadi apa?
begitu saja. Dari apa? Ledakan udah jadi alam semesta itu. Ya, mereka tidak meyakini yang namanya apa? Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan. Ya, maka alam semesta ini, langit bumi ini berjalan begitu saja. Keteraturan alam semesta ini, perputaran planet-planet, matahari, ya mereka menganggap bahwa itu ya udah sesuatu yang apa? Ya, terjadi begitu saja. Ya, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang merancangnya dan seterusnya. Wa anna rabbahum huwa ra'isuhum, dan yang menjadi Rabb mereka, Tuhan mereka adalah pemimpin mereka. Pemimpin mereka ini bagi orang-orang apa? Ateis. Pelajaran yang kedua, wa min fawaidil ayah itsbatul ba'ts. Ya, kita menetapkan akan adanya hari kebangkitan wal jaza, dan hari pembalasan. Otomatis ya, ketika kita meyakini akan datangnya hari kiamat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Adiyat apa? Wa bu'thira ma fil qubur. Ya, akan dibangkitkan, dikeluarkan nanti orang-orang yang apa? Ada di dalam kubur-kubur itu. Ya, jadi selain manusia yang di atas muka bumi ini, ya, Allah binasakan, ya, Allah apa namanya? Binasakan yang di atas muka bumi ini, Allah juga bangkitkan manusia-manusia yang ada di alam kubur. Jadi dengan ayat ini sebagai dalil kita bahwasanya kita menetapkan akan datangnya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Selain tentunya banyak ayat dalil-dalil yang lainnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yang ketiga, wa minha hathul insan ala an ya'mal lidzalikal yawm alladhi yudan fihi al-'amilun. Ya. Yang paling penting pelajaran kita ambil dari ayat ini ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, ya, Allah sebagai raja hari pembalasan, pemilik hari pembalasan, ya, ini dapat menjadi motivator kita, ya, untuk apa? Mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh, ya, untuk menghadapi hari tersebut, yaitu hari pembalasan itu. Yang mana, ya, kita akan diberikan balasan, ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan nanti pada hari kiamat nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Ya. Idza zulzilatil ardu, ketika pada hari itu apa? Dunia digoncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, dan bumi mengeluarkan apa? Isinya. Keluarkan. Siapa isi bumi? Apa isi bumi? Manusia. Keluarkan manusia itu, ya, termasuk manusia-manusia yang enggak ketahuan matinya di mana, di lautan, atau mereka dihancurkan, diapakan itu, dibakar, ya. Kalau sebagian umat yang lain itu dibakar. Untuk apa? Ya, mereka menganggap mungkin supaya tidak dibangkitkan, tapi Allah kumpulkan semuanya itu. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Yasin, ya. Kita bisa baca di situ. Ya. Ya, Allah kumpulkan itu tulang belulang yang sudah hancur berantakan itu, Allah kumpulkan lagi, Allah jadikan manusia yang utuh. Ya. Ya, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, sampai manusia yang dibangkitkan itu bingung. Ada apa ini? Ya, ada apa ini? Mereka yang tadinya apa? Menyangka udah selesai mereka, ya, sudah dikubur, ternyata Allah bangkitkan lagi. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi itu menceritakan tentang apa? Kisah-kisahnya, kabar-kabarnya. Ya, bumi akan berbicara, menjadi saksi. Dulu fulan ini ada di mana? Ngapain di sana? Ya. Jadi kalau kita di sini masih pakai CCTV, ya. Ya. Tapi pada hari kiamat nanti ini bumi ini CCTV kita semuanya. Nggak ada yang bisa sembunyi. Ya, dimanapun dia berada, ini bumi ini CCTV. Ya, makanya kalau dia mau dilihat nih, jangan tinggal di bumi. Coba aja di mana gitu. Ya, di mana gitu. Karena bumi ini nanti akan bercerita nih. Jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
pada hari itu nanti bumi ini akan menjadi saksi. Ya, fulan nih di mana, ngapain, sholat, ya di mana. Ya, makanya perbanyak apa? Amal-amal soleh, ya ketaatan kita. Ya, maka di antara wallahu alam, di antara apa namanya hikmah, ya seseorang yang kita melihat Nabi SAW mencontohkan setelah sholat wajib kemudian apa? Sholat sunnahnya agak digeser karena semakin banyak tempat kita untuk sholat, bumi ini menjadi saksi. Oh fulan sholat di sini, nanti lagi fulan sholat di sana, ya fulan sholat di masjid ini, besok dia sholat di masjid yang lain dan seterusnya. Ya, semua dicatat dan ada saksinya itu bumi. Ya. Maka kalau antum juga termasuk orang-orang yang pernah dizalimi, ya nggak usah khawatir. Ya bumi ini menjadi saksi. Ya, kalau di dunia ini kita belum mendapat keadilan, nggak usah khawatir. Antum nggak usah khawatir, nggak usah bersedih. Ya, nanti akan datang hari pembalasan, bumi yang menjadi saksi. Di mana antum itu ketika dizalimi. Ya. Ada yang berhutang tapi nggak tercatat. Ini gimana ini perhitungannya nih? Ya bumi jadi saksi nanti. Ya. Jadi antum ikhlasin aja. Ya. Tapi nanti diganti dengan apa di akhirat? Diganti dengan amal saleh. Ya, maka banyak-banyak aja kasih utang. Biar orang-orang yang senang berutang tuh ya senang. Ya. Nggak apa-apa, tapi niat kita apa? Menolong ya. Nolong kalau ada kesulitan kita tolong. Ya. Baik. Baik, ini poin yang ketiga. Ya sudah, mungkin karena sudah isya juga. Wallahu taala alam, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.